Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua, yaitu masih di tutorial CSS dasar. Nah, di video sebelumnya teman-teman kita sudah pernah belajar tutorial ya, yaitu posisi pada CSS. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang display pada CSS. Nah, supaya lebih jelas kita langsung saja ngoding teman-teman. Teman-teman buka dulu semua ya text editornya. Di sini saya masih menggunakan Visual Studio Code. Oke teman-teman. Lalu kemarin kita sudah pernah membuat ya folder ya untuk tutorial CSS kita. Kita buka dulu foldernya, yaitu tutorial CSS. Lalu kita buka teman-teman, kita akan menambahkan folder baru di dalamnya ya. Klik kanan, new folder. Oke, lalu kita beri nama foldernya display CSS. Lalu enter teman-teman. Setelah itu kita kembali ke folder tutorial CSS kita drag and drop ke dalam text editor kita. Oke, ini ada beberapa folder ya teman-teman. Jadi kita tadi sudah buat folder baru yaitu display CSS. Kita buka dulu ya. Akan kita tambahin file di dalamnya, yaitu dengan nama filenya index.html. Lalu enter teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuka struktur HTML-nya dengan menekan tombol shift di keyboard dan tanda seru lalu tab. Oke teman-teman, ini dia struktur HTML-nya. Kita coba ubah dulu ya titelnya. Kita buat tutorial pada CSS. Oke teman-teman, kita simpan dulu. Sekarang kita ke body ya. Ke dalam body ada beberapa poin ya yang kita bahas di video kali ini tentang display. Yaitu yang pertama yang kita bahas adalah display block ya, display block. Dan yang kedua teman-teman, yaitu display inline. Dan yang ketiga adalah display inline block. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu display none. Jadi ada beberapa teman-teman yang kita bahas di video kali ini, yaitu display block, inline block, dan none. Ya, ada 4 teman-teman ya. Oke, kita komentari dulu yang ini. Sekarang kita akan membuat di bawahnya teman-teman. Kita buat link ya. Buat link itu A. Oke, kita buat di sini adalah link sama atau link 1 lah biar lebih singkat. Link 1 ini kita copy sebanyak 5 ya teman-teman. Ctrl C lalu kita pastikan di bawahnya. Kita ganti jadi 2. Kita ganti jadi 3, dan ini kita ganti jadi link 4, dan yang terakhir adalah link 5. Oke, kita simpan teman-teman. Kita coba lihat dulu hasilnya ya. Di kanan open in browser. Nah, ini teman-teman linknya ya, ada 5 linknya. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman.
kita buat style di sini, kita menggunakan teman-teman ya, kita menggunakan CSS internal di sini karena kita tidak banyak menggunakan CSS ya. Jadi di bawah title buka text style, lalu di dalam style ini kita akan membuat ini ya teman-teman. Misalnya kita buat A, jadi kita buat display, kita buat misalnya display block ya. Kita bahas yang pertama dulu, display block, kita simpan ya, lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, ini adalah perilaku dari display block. Jadi dia akan turun ke bawah teman-temannya atau membuat baris baru. Oke, kalau kita tambah linknya teman-teman ya, misalnya di bawah sini ya, kita copy, terus kita simpan di bawahnya, kita buat link 6. Oke, kita lihat hasilnya, maka dia akan menambah link baru teman-teman, cuman dia terurut ke bawah. Oke teman-teman, itu adalah perilaku dari blog. Kita juga bisa membuat backgroundnya teman-teman. Jadi kita bisa buat backgroundnya, kita buat background dulu ya, misalnya aqua. Nah, di display blog ini teman-teman, kita bisa memberikan lebar dan tingginya. Kita coba teman-teman, width, misalnya kita buat 100 pixel, dan height-nya kita buat tingginya 100 pixel juga teman-teman. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya, maka ini adalah tinggi dan lebarnya sebanyak 100 pixel. Kalau kita tambahin lebarnya 200 bisa ya teman-teman, otomatis bisa ya. Oke, maka akan bertambah lebarnya. Itu adalah perilaku dari display block. Nah, sekarang kita hapus aja yang ini teman-teman, kita kembalikan seperti awal ya. Biarkan aja untuk warnanya ya. Kita simpan ya teman-teman. Terus kita save. Nah, ini dia ya teman-teman, perilaku dari blog. Kalau kita kasih background, dia akan memenuhi layar. Oke, sekarang kita akan coba yang kedua teman-teman, inline. Jadi kita buat displaynya inline. Simpan teman-teman, refresh. Nah, ini dia adalah perilaku dari inline teman-teman. Jadi dia tidak akan memenuhi backgroundnya, tidak akan memenuhi layar. Oke, dan dia juga backgroundnya sebatas linknya aja ya teman-teman, jadi nggak full gitu. Nah, yang perbedaan di inline ini, kita tidak bisa memberikan dia lebar dan tinggi teman-teman ya. Kita tidak bisa ya teman-teman. Kita coba width ya, widthnya 100 pixel dan height-nya juga kita kasih 100 pixel. Kita simpan, kita lihat hasilnya, dia akan tidak berpengaruh teman-teman. Itu adalah perilaku dari inline ya. Dan kalau kita tambahin link teman-teman, kalau blog tadi kan dia membuat baris baru ke bawah. Kalau kita tambahin link di bawah sini teman-teman ya, kita buat misalnya ini link ke-7 lah ya, kita simpan, maka dia akan berurutan atau berjajar ke kanan teman-teman. Kita refresh, maka dia akan ke samping kanan teman-teman ya. Dia akan menambah secara horizontal. Jadi itu adalah perilaku dari inline ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang inline block ya. Jadi ini kita coba hapus dulu ya. Oke, simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi inline itu nggak bisa kita kasih ukurannya.
Jadi kalau kita bahas yang nomor 3, display inline block ya. Kita buat inline block ya. Kita simpan teman-teman. Maka tentu hasilnya sama ya teman-teman. Ya, sama dengan perilaku inline. Nah, perbedaan antara inline dan inline block ya, kita kalau untuk inline block ini kita bisa memberikan ya ukurannya. Misalnya kita buat width-nya lagi 100 pixel dan kita buat height-nya sebanyak 100 pixel ya. Kita simpan dulu teman-teman, lalu kita lihat hasilnya ya. Lihat perubahannya teman-teman ya. Kita refresh, maka dia akan memberikan ukuran-ukuran di tiap-tiap link ya. Itu adalah perilaku dari inline block. Jadi kalau inline tadi teman-teman, kita tidak bisa memberikan ukurannya seperti lebar dan tinggi. Kalau inline block perilakunya sama, dia sejajar ke kanan atau sejajar horizontal ya. Namun di inline block ini keunikannya bisa kita buat ukurannya teman-teman, seperti width dan height-nya. Itu adalah perbedaan dari inline dan inline block. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang display keempat ya. Ini kita biarin aja yang ini ya. Kita buat di bawahnya misalnya paragraf ya. Ini paragraf 1. Copy sebanyak 5 juga supaya lebih banyak ya. Oke, ini kita buat 2 ya teman-teman. Paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Simpan teman-teman. Kita lihat hasilnya dulu ya. Oke, ini dia teman-teman paragraf kita ya. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat di paragraf ini, atau kita buat HR di sini pembatasnya ya. Kita buat HR ya, supaya ada sedikit. Nah, oke. Ini adalah pembatasnya. Nah, kita bahas yang di bawah ini adalah display none. Nah, sekarang teman-teman, misalnya kita buat kelas di sini ya, supaya bisa kita panggil di CSS nanti. Jadi dia nggak terikut semua karena tagnya sama semua paragraf ya teman-teman. Nah, di paragraf kedua ini kita akan membuat kelas ya, misalnya paragraf 2. Oke, kita simpan teman-teman, dan kita buat di paragraf juga kelas dengan nama kelasnya paragraf 4. Oke, kita simpan teman-teman. Kita lihat hasilnya, tentunya tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Masih utuh paragrafnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita akan pergi ke CSS nya di atas ya. Nah, di bawahnya kita buat kita panggil nama-nama kelasnya. Misalnya yang tadi ya, paragraf ini paragraf kedua ini kita buat nama kelasnya paragraf 2, dan paragraf 4 kita akan membuat kelasnya atau nama kelasnya paragraf 4. Oke, sekarang kita ke CSS nya, kita panggil kelas paragraf 2 ya. Kita buat displaynya none. Oke, dan yang paragraf 4 ya, paragraf 4 oke, kita
kita akan membuat displaynya juga none. Oke teman-teman, kita simpan, kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Nah, maka akan hilang teman-teman. Itu adalah perilaku dari display none. Jadi paragraf kedua tadi teman-teman nggak ada ya, paragraf kedua dan keempat tidak ada teman-teman. Jadi yang tinggal adalah 1, 2, dan 3. Karena kenapa hilang? Karena di sini teman-teman kita sudah memberikan dia display none. Jadi none itu kan hilang ya teman-teman. Jadi elemennya hilang. Oke teman-teman. Dan ada satu lagi teman-teman ya, ada satu lagi properti. Misalnya saya buat di sini di paragraf kelima untuk mencoba aja kelas. Jadi saya buat di sini kelas paragraf 5. Kita simpan teman-teman. Nah, ada sebuah properti teman-teman. Jadi di sini kita buat dulu kelas paragraf 5. Lalu kita buat visibility-nya ya. Kita buat visibility-nya misalnya kita buat hidden. Jadi hidden ini sama seperti none teman-teman ya. Kita simpan, kita lihat hasilnya ya di paragraf kelima. Di paragraf kelima masih utuh ya teman-teman. Kita coba refresh, maka dia akan hilang juga. Cuman dia hanya menyembunyikan aja teman-teman ya. Dia hanya menyembunyikan, sebenarnya elemennya ada. Jadi itu adalah perbedaan hidden dan none. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya ya, dan semoga bermanfaat videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.